Megarani mengangguk setuju. Lega juga hatinya, karena kini ada seorang teman yang setidaknya lebih banyak mengenal keadaan daratan besar daripada dia yang asing sama sekali. Baik, Kakang, akan tetapi perutku, seru Megarani tersipu. Perutmu mengapa sakit? Tanya Amang kaget. Sakit lapar, jawab Megarani senyum-senyum. Amang tertawa-tawa bergelak dan Megarani juga tertawa. Keduanya merasa lucu dan gembira karena mendapatkan seorang teman yang cocok wataknya. Kalau begitu, tidak jauh bedanya dengan perutku. Mari kita cepat pergi. Kota Binur terdapat banyak makanan enak, sahut Amang semangat. Tapi perahumu itu, bagaimana kalau ada yang curi nanti? Tanya Megarani. Siapa berani mencurinya? Lihat, bentuk perahuku itu, bentuknya seperti seekor labi-labi lengkap dengan kepalanya dan ekornya. Melihat itu, semua orang tahu bahwa itu milik Pulau Labi-Labi. Siapa berani mengganggunya? Jawab Amang percaya diri. Wah, kalau begitu nama gurumu sudah terkenal sekali, sahut Megarani penasaran. Memang, dan sekarang aku akan membuat namaku agar sama terkenalnya dengan nama guruku. Balas Amang. Berangkatlah kedua orang muda itu menuju ke utara, melalui sepanjang pantai itu, lalu mendekati sebuah daerah pegunungan. Mereka menuju ke Dusun Binur yang letaknya tidak jauh dari pantai laut, tak jauh dari muara sungai. Dusun Binur merupakan dusun pantai yang ramai dan padat penduduknya, karena daerah ini merupakan daerah perdagangan yang menampung datangnya hasil bumi dari pedalaman untuk dibawa oleh perahu-perahu ke pantai laut yang lain, juga merupakan pasar besar bagi para nelayan, maka penduduknya nampak makmur. Walau masih disebut dusun, Dusun Binur sudah layak disebut kota. Rumah-rumah besar, toko-toko, penginapan-penginapan dan restoran-restoran membuktikan kemakmuran dusun itu. Begitulah bila suatu daerah menjadi pusat perdagangan antar pulau. Akan tetapi, seperti biasa terjadi dimanapun juga di penjuru dunia dan di zaman apapun, di Dusun Binur muncul juga manusia-manusia yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dan menumpuk harta benda dengan cara yang tidak layak, tidak halal, bahkan tidak mempedulikan lagi nilai-nilai kemanusiaan. Telah bertahun-tahun di kota itu merajalela komplotan yang dipimpin oleh seorang hartawan bernama Kajak dan terkenal dengan sebutan hartawan Kajak. Sebenarnya, tanpa diketahui oleh siapapun di dusun itu, hartawan Kajak adalah bekas seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah rambutnya mulai putih dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, tinggallah dia di Dusun Binur menjadi seorang pedagang. Mula-mula dia mendirikan sebuah rumah makan. Setelah rumah makannya maju, dia membuka rumah judi dan rumah penginapan. Tentu saja dia mengumpulkan bekas teman-temannya dari kalangan hitam untuk bekerja kepadanya dan merangkap menjadi tukang pukul. Akan tetapi hartawan Kajak melarang keras kepada anak buahnya untuk memperlihatkan sikap kasar dan sewenang-wenang karena dia maklum bahwa itu bukan merupakan cara untuk mengumpulkan kekayaan di situ. Dengan licin sekali hartawan Kajak mempengaruhi kepala dusun dan pejabat Majapahit setingkat Temenggung yang mengawasi perdagangan di situ, dengan jalan seringkali mengirimkan hadiah kepada mereka. Bahkan bukan uang saja yang dijadikan umpan untuk memancing ikan besar dan menjinakkan harimau, akan tetapi dia juga mempergunakan wanita-wanita muda. Terkenallah penginapan dan rumah judi yang didirikan hartawan Kajak karena kedua tempat ini juga merupakan tempat berpelesir di mana disediakan perempuan muda sebagai pelacur-pelacur kelas tinggi. Bahkan restorannya juga amat laris karena di situ bercokol pula beberapa orang pelacur cantik yang melayani para tamu makan minum dan memberi kesempatan kepada para tamu sambil makan minum untuk colek sana-sini. Biarpun banyak penduduk Binur yang menjadi korban judi, banyak rumah tangga berantakan, namun tidak ada orang yang mampu menyalahkan hartawan Kajak. Rumah judi, penginapan dan restoran yang dibukanya adalah sah dan mendapat restu serta perlindungan dari kepala dusun dan pejabat Majapahit setingkat Temenggung.
Bahkan secara terang-terangan, hampir semua kepala dusun maupun beberapa temenggung menjadi langganan hartawan kajak. Mereka yang gemar berjudi menjadi langganan kasino, tempat judi, di mana mereka dapat berjudi apa saja sepuasnya. Tentu saja dalam melayani para pembesar berjudi, orang-orang kepercayaan hartawan kajak tidak berani main curang. Tidak seperti jika melayani kalangan umum. Di situ dilakukan kecurangan-kecurangan yang menjamin kemenangan bagi si bandar judi. Bagi para temenggung dari beberapa daerah sekitar yang senang pelesir dengan wanita, mereka mendatangi penginapan di mana tersedia kamar yang mewah berikut pelacurnya yang tinggal pilih dan mereka memperoleh pelayanan istimewa. Bagi yang mengutamakan lidah dan mulut, tersedia restoran yang menyediakan atau mengirim arak wangi dan masakan lezat. Kesewenang-wenangan hartawan kajak tidaklah tampak atau terasa secara langsung oleh penduduk. Hanya apabila ada orang berani mendirikan tempat judi, restoran atau penginapan baru yang menyaingi perusahaannya, maka diam-diam tukang pukulnya akan bertindak dan memaksa si pemilik perusahaan itu untuk menutup pintu dan menurunkan papan nama perusahaan. Boleh orang lain membuka, akan tetapi harus kecil-kecilan dan mengirim pajak upeti sebagai penghormatan kepada hartawan kajak. Akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini terjadilah kegemparan-kegemparan di daerah sekitar Dusun Binur. Kegemparan yang terasa oleh kaum pria yang doyan pelesir di restoran dan penginapan milik hartawan kajak. Hanya bedanya, kalau kegemparan para penduduk dusun disertai tangis, adalah kegemparan di penginapan-penginapan itu diiringi suara ketawa gembira. Sungguh pun di malam hari juga mengakibatkan tangis menyedihkan. Apakah yang terjadi di kedua tempat itu, di Dusun Binur, di dalam penginapan milik hartawan kajak, kini seringkali terdapat barang baru, yaitu pelacur-pelacur muda yang baru. Daun-daun muda seperti ini paling disuka oleh bandot-bandot tua yang tidak segan-segan membuang uang sebanyaknya untuk memetik daun-daun muda itu di dalam tempat-tempat rahasia di belakang penginapan. Di dalam kamar-kamar gelap seringkali terjadi hal yang mengerikan di mana seorang gadis remaja dipaksa dan dicambuki, disiksa sampai mereka itu terpaksa menyanggupi untuk dijadikan pelacur dan melayani kaum pria. Dan sekali darah remaja ini melayani seorang tamu, segalanya akan berjalan lancar dan beberapa bulan kemudian perempuan remaja itu akan menjadi seorang pelacur kelas tinggi yang dijadikan rebutan. Pada waktu yang bersamaan, terjadi geger di dusun-dusun di sekitar daerah itu, banyak terjadi pembelian gadis-gadis muda, bahkan banyak terjadi penculikan dan perampokan secara terang-terangan dilakukan oleh gerombolan perampok ganas. Keluarga gadis ini melakukan penyelidikan dan mereka akhirnya dapat menemukan anak gadis mereka di Dusun Binur, dalam keadaan yang menyedihkan karena sudah menjadi pelacur-pelacur. Ada pula yang lenyap sama sekali, bahkan ada yang terlunta-lunta sebagai seorang wanita gila. Mereka ini adalah gadis-gadis yang berkeras tidak mau menjadi pelacur. Ada yang disiksa sampai mati, dan ada yang diperkosa dan akhirnya menjadi gila. Tentu saja banyak di antara mereka yang melapor kepada kepala dusun dan temenggung di Binur. Akan tetapi mereka itu malah dimaki-maki karena dianggap menghina hartawan kajak.